Mengkaji kewajiban pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat untuk cuti dari jabatannya selama masa kampanye Pilkada DKI putaran kedua. Ahok berharap dirinya tak perlu cuti karena ingin menyelesaikan tugas sebagai gubernur hingga Oktober mendatang. Hingga saat ini KPU DKI Jakarta masih menunggu keputusan KPU Pusat mengenai tahapan putaran 2 termasuk mengenai aturan kampanye. Dalam aturan sebelumnya, sebetulnya kampanye putaran 2 hanya berupa penajaman visi misi alias debat, namun ada usulan kampanye putaran 2 diisi dengan kampanye terbuka ataupun terbatas sehingga Ahok Jarot sebagai petahana harus cuti bila ada kampanye jenis ini. Kepada penyelenggara pemilu pada KPUD, mengapa kok putaran kedua ini berbeda dengan sebelumnya? Seolah-olah ada nuansa politik untuk mengatur jadwal kampanye yang panjang, yang 1 bulan. Ini kan bisa berbagai ekspresi muncul dengan kampanye tersebut. Kenapa tidak hanya penajaman visi misi dalam bentuk debat? Kenapa cuti lebih enak kampanye, keliling-keliling kemana-mana? Sekarang nggak bisa kerja, disposisi gitu banyak. Ya dulu saya udah bilang kalau saya disuruh pilih, saya pilih kerja. Rugi sebetulnya kita kerja. Kami sudah bersama dengan mantan Komisioner KPU Pak Putu Arta yang juga tim sukses Basuki Jarot serta terhubung melalui sambungan telepon Komisioner KPU DKI Jakarta Muhammad Sidik. Saya ke Pak Sidik terlebih dahulu. Pak Sidik, kenapa harus cuti pada putaran kedua ini? Ya, memang kalau kita putuskan nanti ada kampanye, ya, ini kan sesuai dengan regulasi ya, Undang-Undang Nomor 10 mengatur bahwa ketika masa kampanye dimulai maka petahana wajib cuti gitu. Oleh karena itu saya kira di putaran kedua juga kalau ada kampanye, karena kita kan belum putuskan ada dan tidaknya putaran kedua ya, kami sedang melakukan rekap besok di tingkat provinsi. Kalau itu hasilnya misalnya perolehan suaranya tidak ada salah satu pasangan calon mencapai lebih dari 50%, maka tentu saja akan diadakan putaran kedua, Mbak Andini gitu. Oke, jadi kalau Pak Putu sendiri menanggapi keputusan bahwa nantinya pasangan petahana ini harus cuti, begitu bagaimana Pak? Rumusan hukumnya begini, saya kira penyelenggaraan pemilu itu selalu berdasarkan aturan main, bukan soal perasaan, bukan soal apa, karena kalau tidak berbahaya. Jadi artinya bisa digugat di MK, kemudian terjadi pilkada ulang, bisa bermacam-macam ekses yang tidak kita inginkan. Teman-teman bisa masuk penjara, KPU-nya karena salah. Rujukan hukumnya adalah di level Undang-Undang Nomor 10 maupun Undang-Undang 27 2009 tentang kekhususan DKI, di situ tidak diatur. Kemudian turunannya di Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2016, Pasal 36, Ayat 3, Angka 2, bunyinya begini. Tahapan putaran kedua di DKI Jakarta, B-nya, poin angka 2-nya adalah kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program. Sudah dirujuk langsung. Kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program. Nah sekarang pertanyaannya ketika bicara tafsir penajaman visi, misi, dan program tidak juga bisa diliarkan. Kalau penajaman visi, misi, dan program tentu tidak mungkin kampanye akbar dan sebagainya. Maka ketika bicara komparasi kemudian, dalam konsep hukum ada namanya perbandingan hukum, mari kita tengok tahun 2012 di DKI Jakarta. Tidak perlu ada cuti. Tidak ada, pada saat itu saya ingat betul, 14 sampai 16 September 20 coblosan, cuman sekali saja debat selesai. Zaman saya di KPU juga, waktu itu masih ada putaran kedua, kalau tidak mencapai 30%, selalu hanya debat sekali, lalu langsung coblosan, tidak ada kampanye. Poinnya di situ. Jadi dasar hukumnya memang tidak ada kalau harus ada kampanye panjang. Kemudian yang kedua, problemnya adalah kalau ada kampanye panjang, ikutannya apa? Harus ada dana kampanye. Sedangkan audit dana kampanye, pelaporan dana kampanye tidak ada. Yang ketiga, persoalan anggaran. Berani tidak KPU DKI Jakarta membiayai dirinya sendiri mengeluarkan dana anggaran negara kemudian tanpa ada dasar hukum? Besok ketika pemeriksaan bisa masuk penjara gara kerugian negara. Saya tanya ke Pak Sidik, dengan adanya konsiderasi ini, begitu bagaimana tanggapan dari KPU DKI? Apakah harus benar-benar harus cuti begitu, melihat waktu 2012 juga tidak perlu mengambil cuti pasangan petahana? Ya, jadi gini Mbak Andini, Pak Putu, di putaran kedua ini kan memang tidak diatur juga di Undang-Undang Pilkada ya. Putaran kedua ini hanya diatur di Undang-Undang khusus Ibu Kota ya, Undang-Undang Nomor 27 2009. Itu kalau seandainya kalau tidak ada satupun pasangan calon yang mendapat suara lebih dari 50%, maka ada putaran kedua. Tentu saja ini bagaimana kita melakukan prosesi ataupun melaksanakan tahapan putaran kedua.
tentunya ini sepenuhnya ini kami yang mengatur, KPU, khususnya KPU DKI. Tentu saja kami akan bikin rujukan gitu loh, dan bikin keputusan beberapa tahapan. Walaupun tadi Pak Putu mengatakan bahwa yang disebut kampanye adalah penajaman visi misi dalam bentuk debat gitu loh. Ya, tidak. Maksud saya Pak Side menurut saya keliru, bukan KPU DKI yang mengatur. Peraturan KPU sendiri sudah ada yang mengatur. Itu tadi saya katakan, peraturan KPU nomor 6 tahun 2016 yang mengatur tentang kekhususan daerah-daerah seperti Papua, Papua Barat termasuk DKI. Dan di DKI diatur di pasal 36. Di situ hanya dikatakan kampanye dalam bentuk penajaman visi dan misi. Ketika bicara komparasi dimaksud penajaman visi misi, jelas merujuk pada DKI Jakarta 5 tahun lalu ada debat. Maka pertanyaannya kenapa menurut hemat kami tidak perlu cuti adalah kalau dia cuma debat sekali pada malam hari, apa perlu cuti? Kan itu persoalannya kemudian. Masih ada waktu untuk nantinya akan dibahas begitu setelah nantinya akan ada pengecekan lagi hasil suaranya begitu kan ya Pak Siddiq ya. Apakah ini juga nantinya akan menjadi pertimbangan sebelum kita tutup acaranya? Ya, tentu saja nanti draft keputusan kami kita akan uji publik ya. Yang jelas, halo Mbak Andini? Ya. Ya, kalau nanti ada putaran kedua, salah satu tahapan yang penting di samping pemutakhiran data pemilih adalah kampanye, Mbak Andini. Masalah misalnya debat itu kan salah satu metode kampanye saja. Sedangkan metode yang lain adalah beberapa kita sedang susun juga tata cara kampanyenya itu. Baik, Bapak Muhammad Siddiq, Pak Putu, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis di sini. Demikianlah Prime Time News. Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud bersama dengan 1.500 anggota rombongan akan berkunjung ke Indonesia pada 1 Maret mendatang. Dalam lawatan itu, Raja Arab dan Presiden Joko Widodo akan menandatangani 5 nota kerjasama di berbagai bidang. Bandara Halim Perdana Kusuma bersiap untuk menyambut kedatangan rombongan Raja Arab Saudi yang rencananya akan menggunakan 7 unit pesawat. Raja Salman dan rombongan datang ke Indonesia dengan 7 pesawat berukuran besar dan sedang. 3 pesawat dijadwalkan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 28 Februari. Sedangkan 3 pesawat lainnya yang membawa Raja Salman beserta rombongan mendarat di Jakarta pada 1 Maret dan 1 pesawat Hercules langsung mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali pada 28 Februari. Dari 6 pesawat rombongan Raja Salman yang mendarat di Jakarta, ada 5 pesawat yang akan diinapkan di apron selatan Bandara Halim Perdana Kusuma. Sedangkan 1 pesawat akan diparkirkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Rencana kunjungannya itu ke Jakarta dan Denpasar. Jadi ada yang langsung ke Denpasar, tidak singgah ke Halim. Jadi yang 6 itu nanti mampir ke Halim, setelah itu baru ke Denpasar tanggal 4-nya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Raja Salman ke Indonesia semakin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sejumlah kerjasama akan diteken antara Presiden Jokowi dan Raja Salman, antara lain bidang promosi seni dan budaya, pertukaran tenaga ahli, promosi Islam modern, peningkatan frekuensi penerbangan antara kedua negara, serta penanggulangan kejahatan terorisme. Ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena dilakukan oleh seorang Raja Arab Saudi setelah 47 tahun yang lalu. Jadi kunjungan terakhir dilakukan pada tahun 70, jadi sudah hampir 47 tahun tidak ada kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Rencananya, lawatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berada di Indonesia selama 9 hari, mulai tanggal 1 hingga 9 Maret. Tim Liputan, Metro TV. Raja Arab Saudi akan datang ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bagaimana persiapan di Bandara Halim jelang kedatangan Raja Arab? Ya, kita akan langsung bergabung dengarkan kami Humaira Balkis di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Balkis, apa saja persiapan yang dilakukan di sana jelang kedatangan Raja Arab? Persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini adalah penyediaan lahan parkir. Informasi yang kami dapatkan dari Office in Charge Bandara Halim Perdana Kusuma adalah pihak bandara sudah menyediakan area yang nantinya akan menjadi lahan parkir bagi pesawat rombongan Kerajaan Arab Saudi saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Area yang sudah dialokasikan sebagai area parkir adalah apron selatan karena area ini adalah lahan yang paling memungkinkan untuk menjadi tempat parkir pesawat dengan ukuran besar karena nantinya penerbangan rombongan Kerajaan Arab Saudi dari Saudi Arabia menuju Indonesia akan menggunakan pesawat Boeing dengan kapasitas besar, diantaranya yaitu Boeing 747 seri 400, kemudian ada Boeing 747 Freight
Fighter, Boeing 777-300 dan juga Boeing 757. Dan apron selatan ini adalah area yang sebelumnya biasa digunakan untuk memberangkatkan dan juga menerima kedatangan dari pesawat rombongan calon jemaah haji Indonesia. Sebagai informasi, sejak tanggal 19 Februari lalu, sudah ada 4 pesawat kerajaan Arab Saudi yang mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, yaitu pesawat Boeing Fighter dan juga pesawat Boeing 747 seri 400. Kedatangan dari 2 jenis pesawat ini adalah untuk membawa barang-barang keperluan dari Raja Arab Saudi dan juga keluarganya selama berada di Jakarta dan juga Bali, termasuk membawa eskalator pribadi milik Raja Salman. Sedangkan untuk persiapan khusus lainnya, berdasarkan pantauan kami di terminal kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma, belum ada persiapan khusus secara fisik yang nampak dari pengamatan kami untuk menyambut kedatangan Raja Arab dan rombongannya pada tanggal 1 Maret mendatang. Zilvia. Ya, lalu Balkis, apakah ada perubahan jadwal penerbangan komersil yang berada di Halim Perdana Kusuma sehubungan dengan kedatangan nantinya Raja Arab Saudi? Ya, kedatangan rombongan dari Kerajaan Arab Saudi di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan pesawat yang berukuran besar tentunya akan berdampak pada jadwal penerbangan reguler yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk saat ini kami masih berusaha mendapatkan informasi resmi dari pihak bandara, baik itu dari Angkasa Pura II ataupun dari Lanut TNI AU mengenai bagaimana pengaturan jadwal penerbangan komersil atau penerbangan reguler di Bandara Halim Perdana Kusuma saat nanti pesawat kerajaan tiba di bandara ini. Dan siang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak bandara akan mengadakan konferensi pers mengenai persiapan ground handling dalam menangani kedatangan Raja Arab Saudi di Indonesia pada tanggal 1 hingga 9 Maret 2017 mendatang. Informasi yang kami dapatkan sejauh ini adalah saat pesawat rombongan kerajaan nanti tiba pada tanggal 1 Maret, akan ada perubahan jadwal penerbangan reguler yang sudah diekspektasikan, yang dikhususkan untuk memberi kesempatan kepada tamu negara untuk landing di Bandara Halim Perdana Kusuma. Penundaan ini akan berlangsung selama 45 menit dengan rincian 30 menit sebelum landing dan juga 15 menit setelah landing. Penundaan ini juga nanti akan berlaku saat rombongan kerajaan Arab Saudi kembali ke Arab Saudi dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Zilvia. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemirsa, Bandara Ngurah Rai Bali menyiapkan berbagai fasilitas tambahan dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi dan rombongannya ke Indonesia. Rencananya rombongan Raja Arab Saudi akan berlibur di Bali. Menurut Kepala Humas Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, Awaludin, salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi ruang parkir pesawat berukuran besar milik Raja Arab Saudi. Selain itu, Bandara Ngurah Rai juga akan ditutup sementara selama 45 menit sebelum kedatangan rombongan Raja Arab. Menurut Awaludin, rombongan Raja Arab yang akan datang ke Bali untuk berwisata sebanyak 800 orang. Mereka akan berada di Bali mulai tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang. Akan di parking ya di arah selatan untuk pesawat pendukung ya, itu ada beberapa pesawat, dan untuk saat ini yang direncanakan pesawat yang mengangkut Raja Arab akan ditempatkan di parkir stand B2.